sayang, maafin Mas sayang. Mas menyesal, Mas khilaf. Adam berusaha memberi pengertian pada Aisyah yang seakan tetap tidak peduli dan tidak bisa menerima kesalahan Adam di masa lalu. Antar aku pulang Mas, pinta Aisyah masih dengan derai air mata. Tubuhnya yang terasa lemas masih tergeletak tanpa tenaga. Iya sayang, Mas antar pulang. Ayo pindah ke depan dulu, kata Adam sembari membantu Aisyah untuk duduk. Jangan sentuh aku Mas, tolak Aisyah sembari menepis tangan Adam. Sayang, apa kamu bisa sendiri? Tanya Adam ragu, karena Aisyah terlihat begitu lemah. Tanpa menjawab dengan bersusah payah, Aisyah berusaha duduk sendiri. Aku duduk di sini saja, kata Aisyah kemudian. Duduk di depan saja sayang, pinta Adam. Enggak Mas, aku duduk di sini aja, jawab Aisyah sambil membuang muka. Oke, jawab Adam kemudian turun dan menutup pintu. Selama di perjalanan, mereka berdua hanya diam membisu. Sesekali Adam melihat Aisyah dari rear vision mirror. Tampak Aisyah masih terus menangis dan sesekali menyeka air mata yang membasahi pipinya. Entah apa yang akan terjadi dengan hubungan mereka. Sayang, maafkan Mas Adam sayang. Mas benar-benar sudah berubah. Mas menyesal dengan semua yang telah terjadi dulu. Adam membuka pembicaraan. Aisyah tetap membisu. Pikirannya jauh melayang. Sungguh mengerikan kenyataan yang harus ia hadapi. Benar-benar sakit dan hancur hati Aisyah dengan semua ini. Air mata tak henti-hentinya tumpah. Dulu Dava, dan kini Adam. Sayang, Mas mohon sayang, ampuni Mas, Adam menghibah. Setelah sampai di rumahnya, Aisyah segera turun dan berlari meninggalkan Adam yang buru-buru turun dari mobil. Segera ia membuka kunci rumahnya dan berlari masuk. Sayang, Aisyah, panggil Adam seraya mengetuk pintu. Tolong sayang, buka pintunya, izinkan Mas masuk, tambah Adam kemudian. Pergi Mas, pergi, teriak Aisyah dari dalam. Dia duduk di belakang pintu sembari menangis terseduh. Rasanya sulit baginya untuk menerima kenyataan yang begitu pahit ini. Sayang, Mas mohon buka dulu pintunya, pinta Adam. Pergi Mas, aku butuh waktu sendiri, jawab Aisyah yang masih dengan tangisnya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Adam masih terduduk di lantai teras rumah Aisyah. Dia tidak bisa pergi meninggalkan Aisyah dengan keadaan seperti ini. Sesekali tampak ia mengintip ke dalam melalui jendela seperti seorang pencuri. Sayang, panggilnya dari jendela kamar Aisyah. Dia berusaha melihat keadaan Aisyah dari balik hordeng yang sedikit tersibak. Terlihat Aisyah masih duduk sembari menangis. Bagaimana Dam? Sakit bukan ditolak seperti ini? Terdengar suara di belakang Adam. Buru-buru Adam menoleh. Terlihat sosok indah berdiri di belakangnya sambil tersenyum dingin. Adam tertunduk tak bisa berkata. Memang mungkin inilah yang pantas dia dapatkan atas kesalahannya di masa lalu. Indah tertawa melihat orang yang telah menghamilinya itu kini tertunduk tak berdaya bagai seorang pengemis. Di mana kesombongannya dulu? Di mana? Dengan begitu mudahnya ia mencampakkan seorang wanita yang tengah mengandung benihnya. Inilah karma atas perbuatanmu Dam. Kamu harus menerimanya, ucap Indah lagi. Iya Indah, ini memang pantas aku terima, ucap Adam lirih. Adam tengah tertidur pulas di kursi teras saat Aisyah mengintipnya dari jendela. Adam nekat tidur di teras rumahnya demi mendapatkan kata maaf. Sungguh tak tega melihat orang yang dia cintai menderita seperti itu. Namun kesalahannya di masa lalu membuat Aisyah berat untuk memaafkannya. Mas Adam, aku sayang sama Mas, aku cinta sama Mas, tapi aku butuh waktu Mas. Lirih Aisyah berbisik tanpa mengalihkan pandangannya pada Adam yang tengah tertidur. Terlihat Adam menggigil karena udara di luar yang begitu dingin. Pelan-pelan Aisyah membuka pintu dan menutupi tubuh Adam dengan selimut. Bagaimanapun juga dia merasa tidak tega. Sinar matahari membangunkan Adam yang letih. Dia terkejut ketika mendapatkan selimut yang menutupi tubuhnya. Aisyah, gumamnya. Ternyata gadis itu masih memperhatikannya.
Dilihatnya jarum jam yang ada di pergelangan tangannya menunjuk ke angka 7. Adam termasuk seseorang yang profesional. Apapun masalah pribadinya, tidak membuat dia melupakan pekerjaannya. Segera, ia meninggalkan rumah Aisyah dengan sebelumnya mengirim pesan melalui aplikasi hijau di ponselnya. "Mas pulang sayang, kalau kamu capek, istirahat aja dulu." Tanda 2 centang itu segera berubah biru. Adam tersenyum. Wajah Adam terlihat pucat dan letih akibat kurang tidur. Dinginnya udara semalam juga membuatnya terserang flu. "Acih, acih," terdengar Adam bersih berkali-kali. Berkas dan surat-surat yang menumpuk membuat kepalanya sakit. Sebuah pesan masuk melalui aplikasi hijau. "Saya tidak akan menyerah Pak Adam. Saya akan rebut kembali Aisyah dari pelukan Anda," Dava mengancam. Adam menghela napas setelah membaca pesan itu. Kepalanya menjadi semakin sakit. Begitu banyaknya cobaan yang harus ia hadapi untuk mendapatkan Aisyah. Dia pun masih belum tahu bagaimana kelanjutan hubungannya dengan Aisyah. Dan kini kembali ditambah dengan teror dari Dava, mantan Aisyah. "Ya Tuhan, inilah akibat dosa-dosaku," gumam Adam sembari mengusap wajahnya. Pekerjaan yang menumpuk terabaikan dengan beban pikiran yang jauh lebih menumpuk. Suara telepon membuyarkan lamunan Adam. "Iya," jawab Adam setelah mengangkat telepon. "Bapak ditunggu di ruang rapat, Pak," kata seseorang memberitahu. "Ya Tuhan, saya lupa. Oke, saya segera ke sana," jawab Adam gugup. Hal penting seperti itu pun sampai dia lupakan. Adam bergegas keluar dari ruang kerjanya menuju ke ruang rapat. Langkahnya terhenti ketika melihat ke arah meja kerja Aisyah. Ternyata gadis pujaannya itu masuk juga hari ini. Terlihat dia begitu sibuk dengan laptopnya. Dengan lincah jemarinya mengetik dan memainkan mouse. Adam berjalan mendekati Aisyah, melupakan bahwa dia sedang ditunggu banyak orang di ruang rapat. "Sayang," Adam memanggil. Aisyah menghentikan pekerjaannya. Sesaat dia terdiam dan perlahan-lahan menoleh ke asal suara. Pandangannya sayu. Wajahnya juga tampak pucat sama seperti Adam. "Mas pikir kamu gak masuk," ucap Adam. Aisyah tidak menjawab dan kembali meneruskan pekerjaannya. "Maaf Pak, Bapak sudah ditunggu." Tiba-tiba seseorang mengingatkannya. "Oh iya sorry, saya segera ke sana," jawab Adam kemudian meninggalkan Aisyah yang tidak memperdulikannya. Jam makan siang tiba. Aisyah bergegas pergi ke warung pecel lele yang ada di dekat kantor. Matanya terlihat menatap ke sekeliling, mengingat dia dan Adam pernah makan di situ. "Sayang," terdengar suara memanggil, suara yang sangat dikenalnya. Adam duduk di depan Aisyah yang tidak menghiraukannya sama sekali. Gadis itu pura-pura sibuk dengan ponselnya. "Sayang, Mas mohon sayang, maafkan Mas," ucap Adam. Gadis di depannya itu masih saja tidak memperdulikannya, masih tetap sibuk dengan ponselnya. "Sayang," kembali Adam memanggil sembari mengambil ponsel yang sedari tadi dimainkan Aisyah. Sontak Aisyah memandang laki-laki di depannya itu. "Kembalikan HP-ku," kata Aisyah sembari mengulurkan tangannya. "Sayang, dengar Mas dulu, kembalikan," ucap Aisyah sebelum Adam selesai bicara. Wajahnya memerah tampak menahan amarah. "Silakan Bu," kata pemilik warung sambil menyajikan pesanan Aisyah di meja. "Bapak mau makan juga?" tanya pemilik warung pada Adam. "Iya Mas," jawab Adam singkat. "Tunggu sebentar ya Pak," kata pemilik warung kemudian pergi. Tidak begitu lama dia sudah kembali membawakan pesanan Adam. "Silakan," katanya kemudian. "Terima kasih Mas," jawab Adam. Aisyah makan duluan tanpa menghiraukan Adam. Tampaknya dia sangat kecewa dan belum bisa menerima kenyataan yang begitu pahit ini. Setelah selesai makan, buru-buru Aisyah pergi meninggalkan Adam yang masih mengisi perutnya tanpa menghiraukan ponselnya yang masih di tangan Adam. "Sayang, tunggu sayang," panggil Adam. Tapi yang dipanggil tidak peduli. Adam tidak lagi menyelesaikan makanannya. "Ini Mas," kata Adam sembari menyodorkan uang berwarna biru pada pemilik warung.
Kemudian dia berlari menyusul Aisyah. "Pak, kembaliannya pak," kata pemilik warung. "Ambil aja mas," jawab Adam tanpa menoleh. "Sayang, tunggu sayang," teriak Adam sambil terus menyusul Aisyah. "Sayang, dengarkan Mas Adam dulu," kata Adam begitu sudah dekat. "Sudahlah mas, aku butuh waktu untuk sendiri, jangan ganggu aku," ucap Aisyah sembari menatap laki-laki yang ada di sampingnya. Kalau seseorang sudah tidak mau lagi, tolong jangan diganggu. Tiba-tiba suara itu mengejutkan Adam dan Aisyah. Keduanya menoleh bersamaan. "Dafah," ucap Adam dan Aisyah hampir bersamaan. "Saya rasa Anda sudah tahu jika Aisyah sudah tidak menginginkan Anda lagi," kata Dava sambil tersenyum sinis. "Anda jangan ikut campur Pak Dava. Memangnya Anda tidak ada kerjaan sehingga harus terus mengganggu kami," kata Adam dengan emosi. "Jauhi Aisyah, dia sudah tidak mau dengan Anda," kata Dava sok tahu. "Aisyah, kembali padaku, aku masih sangat mencintai kamu," katanya kemudian pada Aisyah. "Tutup mulut Anda," kata Adam sembari melayangkan pukulan ke wajah Dava. Tampak Dava hampir tersungkur dengan darah yang keluar dari hidungnya. "Kurang ajar," maki Dava kemudian balas memukul. Pukulannya tepat mengenai pipi kiri Adam. Adam terjatuh karena kondisi tubuhnya yang memang masih sangat letih. "Mas Adam," teriak Aisyah. Stop, Dava, aku mohon," kata Aisyah pada Dava yang berusaha mendekati Adam lagi. "Aisyah, jangan halangi aku," kata Dava terus berusaha mendekati Adam. "Jangan Dava, sudah." Aisyah terus berusaha menghalangi. Ada rasa bahagia di hati Adam melihat Aisyah membelanya. Pasti masih ada rasa sayang dan cinta di hati Aisyah untuknya. Rasanya Adam rela menanggung rasa sakit di sekujur tubuhnya demi mendapatkan perhatian dan cinta Aisyah kembali. Tanpa sadar ia tersenyum. "Ayo mas, kita pergi," ajak Aisyah sembari membantu Adam berdiri. Tampaknya dia lupa kalau dia sedang marah pada Adam. Mereka berdua pergi meninggalkan Dava yang masih berdiri mematung. "Sayang," panggil Adam seolah tidak percaya Aisyah menggandeng tangannya. Tampaknya Aisyah mulai sadar. Buru-buru ia melepaskan gandengan tangannya dan berlari meninggalkan Adam. Kesehatan Adam benar-benar menurun setelah semalam tidur di teras rumah Aisyah. Walaupun sebelumnya sempat masuk kerja, akhirnya dia tumbang juga. Biyem tampak meletakkan handuk kecil di kening Adam yang terbaring lemah. Tatapan melas darinya tidak dapat disembunyikan. Bagaimana tidak, sedari kecil dialah yang merawat Adam karena kesibukan kedua orang tuanya. Adam menatap wajah ibu keduanya itu dengan sendu. "Makasih ya Bi, sudah mau merawat aku dari kecil sampai sekarang," kata Adam lemah. "Mas Adam, kok ngomong seperti itu? Ini sudah kewajiban Bibi," jawab Biyem dengan logat Jawanya yang medok. Wanita parubaya itu sesekali tampak mengelus-ngelus kaki Adam yang tertutup dengan selimut. "Sekarang Mas Adam istirahat dulu, Bibi masih ada pekerjaan di belakang," kata Biyem kemudian segera berlalu. Adam hanya mengangguk tanpa mengiyakan. Tangannya meraih ponsel yang tergeletak di meja dekat tempat tidurnya. Dia membuka galeri foto dan menatap foto Aisyah yang hanya satu-satunya ia simpan. Foto itu pun dia dapatkan dari mencuri. Iya, tanpa sepengetahuan Aisyah, Adam mengambil foto gadis itu yang masih sibuk dengan laptopnya. Sungguh cantiknya Aisyah, dengan menggunakan hijab warna navy, kulit wajahnya yang begitu tampak putih bersih. "Aisyah, Mas Adam sangat mencintai kamu," gumam Adam lirih. Kembali Adam mencelupkan handuk kecil yang menempel di keningnya pada baskom kecil berisi air es yang tergeletak di meja, lalu menempelkannya lagi di keningnya. Kasihannya dia. "Adam," tiba-tiba sosok indah muncul di dekat ia berbaring. Tatapan matanya tidak seperti biasanya yang terlihat tajam menyimpan dendam. Kali ini pandangan mata itu tampak sayu dan sedih. "Indah." Adam berusaha duduk sembari mengambil handuk kecil yang baru saja ia tempelkan di keningnya. "Maafkan aku, Dam, sudah membuat kamu menderita seperti ini,"
ucap Indah penuh penyesalan. Seandainya aku tidak memaksamu untuk mengakui pada Aisyah, ini semua tidak akan terjadi. Tambahnya lagi, Indah, ini bukan kesalahanmu. Memang sudah seharusnya aku mengakui semuanya, jawab Adam. Aku yang seharusnya meminta maaf sama kamu, Indah, kata Adam menambahkan. Aku sudah memaafkanmu, Dam. Semua manusia tidak akan luput dari salah dan dosa. Itu juga bukan sepenuhnya kesalahanmu. Aku pun bersalah. Seandainya waktu itu aku menolak ajakanmu, semua ini tidak akan terjadi. Jujur, aku juga menginginkannya waktu itu, tutur Indah. Adam tertegun sesaat mendengar penuturan Indah, gadis yang dulu pernah dicintai dan dinodainya, bahkan sampai hamil. Sedih rasanya ia mengingat kejadian itu. Aisyah, gadis yang baik, Indah, dia yang telah membuatku berubah, ucap Adam lirih. Aku tahu, Dam, dia gadis yang baik. Perjuangkan dia demi aku, Dam, pinta Indah. Adam terkejut mendengar ucapan Indah. Sungguh dia tidak menyangka Indah mau berbesar hati merestui hubungannya dengan Aisyah. Indah, panggil Adam lirih seakan tidak percaya. Iya, Dam, perjuangkan Aisyah. Jangan sampai kamu menyesal, jawab Indah. Aisyah, Adam seakan tidak percaya melihat siapa yang datang untuk menjenguknya. Aku gak salah lihat kan? Ini benar-benar Aisyah kan? Kata Adam lagi sembari berusaha duduk dan mengucek-ngucek kedua matanya. Iya mas, ini aku Aisyah, jawab Aisyah sembari meletakkan bungkusan di meja. Mas Adam, sakit apa? Aisyah bertanya sembari duduk di kursi yang ada di dekat tempat tidur Adam. Cuma flu aja kok, jawab Adam dengan wajah berseri. Kamu pulang kerja langsung ke sini sayang. Aisyah, tanya Adam. Aisyah tersenyum mendengar Adam meralat panggilannya. Iya mas, karena tadi orang-orang di kantor bilang Mas Adam gak masuk karena sakit, Aisyah menjelaskan. Makasih ya, ucap Adam. Mas Adam sudah makan? Aisyah bertanya. Belum, jawab Adam singkat. Ini aku bawain bubur ayam, dimakan ya, kata Aisyah sambil membuka bungkusan yang ia bawa. Makasih ya Sa, Aisyah. Buru-buru Adam meralat panggilannya sebelum selesai diucapkan, karena Adam juga belum tahu pasti bagaimana status hubungannya dengan Aisyah, walaupun belum ada kata putus. Hampir maghrib mas, aku pulang dulu ya, cepat sehat biar besok bisa kerja, kata Aisyah sambil tersenyum. Iya Aisyah, maaf sudah merepotkan, jawab Adam tanpa kecewa. Sebenarnya dia masih ingin berdua dengan gadis itu lebih lama lagi. Tapi apa dikata, kesehatan Adam berangsur membaik. Mungkin kedatangan gadis pujaannya kemarin menjadi obat yang mujarab bagi dirinya. Pagi ini Adam kembali masuk kerja. Dia tampak bersemangat sekali. Bayangan Aisyah tidak bisa lepas dari matanya. Sejenak dia berdiri bersandar di mobil sesaat setelah memarkirkannya. Tampak ia membetulkan letak kacamata hitam yang dipakainya. Dek, jantungnya berdegup dengan kencang saat dilihatnya Aisyah turun dari sebuah mobil putih, mobil Dava. Aisyah, gumam Adam sembari melepaskan kacamata yang baru saja dibetulkannya. Sendi-sendi Adam terasa lemas menyaksikan gadis yang sangat dicintainya itu diantar oleh lelaki lain. Apalagi lelaki itu merupakan bagian dari masa lalu Aisyah. Aisyah, Adam memanggil. Mas Adam, sudah sehat? Tanya Aisyah seolah tidak terjadi apa-apa. Siapa yang antar kamu? Adam balik bertanya tanpa terlebih dahulu menjawab pertanyaan Aisyah. Jadi, memang sekarang mas bukan siapa-siapa kamu lagi? Tanya Adam penuh kekecewaan. Aisyah seakan tidak mengerti dengan apa yang diucapkan Adam. Matanya penuh dengan tanda tanya. Semudah itukah? Jawab Aisyah. Apa maksud Mas Adam? Aku gak ngerti, jawab Aisyah. Kamu diantar Dava kan? Kamu diantar mantan kamu kan? Kata Adam dengan suara bergetar. Mas, aku bisa jelaskan semuanya. Kita belum putus kan Aisyah? Belum putus kan? Kata Adam memotong ucapan Aisyah. Mas, aku belum selesai bicara. Dengarkan aku dulu. Aisyah, mas mohon jangan perlakukan mas seperti ini. Belum ada kata putus Aisyah, ucap Adam dengan mata memerah menahan air mata.
Mas, kecewa sudah pasti kecewa. Sakit hati itu juga sudah pasti. Tapi kejujuran Adam dengan mengakui kesalahannya di masa lalu, dengan konsekuensi hancurnya hubungan asmara mereka, masih menjadi pertimbangan Aisyah. Apalagi di lubuk hati gadis itu masih ada cinta yang tersimpan untuk Adam. Tetapi ancaman Dava untuk mencelakai Adam membuat Aisyah harus menjaga jarak. Dan sekarang Dava juga masih sibuk mengurus perceraiannya. Laki-laki itu benar-benar sudah gila. Demi untuk mendapatkan Aisyah, dia tega menceraikan istrinya dan tidak memperdulikan anaknya. Dava, aku mohon kamu mempertimbangkan lagi. Kasihan istri dan anakmu, ucap Aisyah pada suatu ketika. Tidak ada yang harus dipertimbangkan, Aisyah. Aku tidak pernah mencintainya. Cintaku hanya untuk kamu, jawab Dava keras kepala. Tapi Aisyah, keselamatan Adam ada di tanganmu. Dava memotong ucapan Aisyah sebelum sempat gadis itu menyelesaikannya. Aisyah tertunduk. Dia tidak dapat lagi membantah. Inikah laki-laki yang dulu dicintainya? Inikah laki-laki yang dulu akan menjadi suaminya? Mungkin inilah sebabnya kenapa Tuhan memisahkan mereka. Gadis sebaik Aisyah tidak patut mendapatkan laki-laki bejat semacam Dava. Adam masih duduk melamun di teras rumahnya ketika Yudi sahabatnya datang berkunjung. "Hei Dam, kamu kenapa?" tanya Yudi membuyarkan lamunannya. Yud, kapan pulang?" Adam balik bertanya tanpa terlebih dahulu menjawab pertanyaan sahabat-sahabatnya itu. "Kemarin, ini oleh-oleh buat kamu," kata Yudi sembari menyodorkan sebuah paper bag. "Aduh, makasih Yud," kata Adam sembari menerima paper bag itu dan membukanya. Sebuah t-shirt berwarna hitam bertuliskan Dagadu, persis seperti yang dipakai Yudi. "Wow, Dagadu Yogya," kata Adam. Segera dia melepaskan baju yang dipakainya dan berganti dengan t-shirt yang dibawakan Yudi. "Makasih ya bro," katanya kemudian. "Sip," jawab Yudi singkat. "Jadi gimana usaha kamu di Jogja? Lancar?" Adam bertanya. "Lumayan Dam, dan sekarang rencananya aku mau buka cabang di kota lain," jawab Yudi. "Selamat ya bro, mudah-mudahan semuanya lancar," kata Adam. Yudi membuka usaha resto di Jogja dengan bantuan modal dari Adam. Dan kini sepertinya usahanya mulai berkembang. "Bagaimana hubunganmu dengan Aisyah Dam? Kalian gak jalan? Ini kan hari libur," Yudi bertanya. Adam tampak menarik napas dengan berat. Wajahnya berubah murung seketika. Malam ini Adam bermaksud pergi ke rumah Aisyah. Pikirannya benar-benar tidak tenang dengan menggunakan kemeja panjang polos warna grey yang digulung di atas siku dan dipadu dengan jeans warna hitam. Adam terlihat begitu tampan. Ia segera berangkat dengan menggunakan mobilnya. Setelah sampai di depan rumah Aisyah, Adam memarkir mobilnya di pinggir jalan dan dengan langkah penuh keyakinan, ia memasuki halaman rumah gadis yang dicintainya itu. Adam mengetuk pintu yang dulu pernah didobraknya saat akan menolong Aisyah. "Assalamualaikum," tambahnya mengucap salam. Lama tak ada jawaban. Bahkan tanda-tanda kehidupan di dalam rumah itu pun tidak ada. Adam duduk tertunduk di kursi teras rumah Aisyah sembari memijit-mijit keningnya yang terasa sakit. Entah pergi kemana gadis pujaannya itu. Mungkinkah bersama Dava? "Aisyah," gumamnya lirih. Adam tidak beranjak dari tempat duduknya. Dia bermaksud menunggu Aisyah. Dilihatnya jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah pukul 10 malam. Aisyah belum pulang juga. Untuk menghilangkan rasa jenuhnya, dia memainkan game dari ponselnya. Tidak begitu lama, Aisyah pulang diantar oleh Dava. "Mas Adam," Aisyah memanggil lirih. "Ngapain Anda di sini?" tanya Dava dengan emosi. "Aisyah, Mas perlu bicara," kata Adam tanpa memperdulikan pertanyaan Dava. "Hei, jangan lagi-lagi ganggu Aisyah. Aisyah pacar saya," kata Dava memberitahu. "Cepat pergi dari sini," bentak Dava kemudian. "Aisyah," Adam memanggil. Aisyah hanya terdiam sembari menunduk dengan sesekali membetulkan ujung hijabnya yang tercuntai. "Aisyah, Mas mohon Aisyah, izinkan Mas untuk berbicara," kata Adam menghibah, matanya berkaca-kaca. "Pak Adam," belum sempat Dava berkata, Aisyah memotongnya.
Biarkan kami berbicara berdua, Dava, ucap Aisyah. Tapi Aisyah mengangkat tangan kanannya sebagai isyarat untuk Dava berhenti bicara. Oke, tapi gak lama-lama, kata Dava kemudian berlalu meninggalkan Adam dan Aisyah berdua. Aisyah, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk Mas, kata Adam begitu Dava sudah pergi. Jadi maksud Mas gimana? Aisyah bertanya. Aisyah, Mas minta maaf kalau Mas sudah membuat kamu kecewa. Tapi Mas sungguh-sungguh menyesal, Aisyah, kata Adam. Mas betul-betul sudah berubah. Tambahnya lagi, Mas, sepertinya... Aisyah menghentikan ucapannya. Wajahnya tertunduk, tampak ia begitu sedih. Sepertinya apa, Aisyah? Adam terlihat tidak sabar. Dia tampak memperhatikan Aisyah yang terus menunduk. Sepertinya hubungan kita sampai di sini saja, kata Aisyah menyambung ucapannya yang terputus. Aisyah, kamu serius? Tanya Adam seolah tidak percaya. Jangan seperti itu, Aisyah. Mas tahu masih ada cinta di hati kamu untuk Mas. Mas bisa lihat itu dari mata kamu, kata Adam sok tahu. Tapi Mas, waktu kalian sudah habis, kata Dava dengan nada datar. Laki-laki itu tiba-tiba muncul memutus ucapan Aisyah. Aisyah, cepat masuk, sudah malam, nanti kamu sakit, kata Dava lembut pada Aisyah. Segera Aisyah beranjak masuk dan menutup pintu. Entah apa yang ada di pikirannya saat ini. Terdengar dia menangis di balik pintu. Aisyah, Mas belum selesai bicara, Aisyah, panggil Adam sembari mengetuk-ketuk pintu. Cukup, bentak Dava sambil menarik lengan Adam yang masih mengetuk pintu. Jangan sampai saya berbuat kasar lagi, tambah Dava. Anda jangan halangi saya, Aisyah cuma mantan pacar Anda, kata Adam geram melihat kelakuan Dava yang sok menguasai Aisyah. Anda, bentak Dava sembari menghantamkan tinjunya di perut Adam. Seketika Adam tersungkur sembari memegangi perutnya yang terasa sakit. Mas Adam, teriak Aisyah sambil berlari keluar dan menghampiri Adam yang masih tersungkur. Cukup Dava, cukup, ucap Aisyah memohon. Tangisnya makin menjadi menyaksikan Adam yang tersungkur. Kamu sudah janji tidak akan menyakiti Adam kan? Tambahnya lagi, Dava tampak menggigit bibirnya sembari memandang ke arah lain. Dia sepertinya menyesal. Dia lupakan janjinya pada Aisyah untuk tidak menyakiti dan mencelakai Adam bila Aisyah mau kembali padanya. Maaf Aisyah, aku lupa, aku terlalu emosi, kata Dava kemudian. Mas Adam, sebaiknya Mas pulang, kata Aisyah sembari membantu Adam untuk berdiri. Aisyah, Adam memanggil Liri dengan wajah memelas. Maafkan aku Mas, aku gak bisa melanjutkan hubungan kita, ucap Aisyah dengan wajah penuh penyesalan. Aisyah, Adam menghibah. Aku harap Mas Adam mau mengerti, kata Aisyah sembari meninggalkan Adam yang masih berdiri terpaku. Silakan pergi, itu mobil Anda masih tetap di sana belum berpindah, kata Dava sambil menunjuk ke arah mobil Adam yang terparkir di pinggir jalan. Dengan langkah gontai, Adam meninggalkan rumah Aisyah. Air mata yang sedari tadi ditahannya tidak sanggup lagi ia bendung. Hatinya begitu sakit dan hancur dengan keputusan Aisyah. Hingga larut malam, Aisyah masih saja menangis. Dia merasa tidak tega menyakiti Adam seperti itu. Mas Adam, maafkan aku Mas, aku terpaksa. Semuanya demi kebaikan Mas, gumam Aisyah lirih. Terdengar suara panggilan dari ponselnya. Buru-buru ia melihatnya. Mas Adam, ucapnya lirih sembari menatap layar ponsel. Hatinya dirundung kebimbangan. Haruskah ia terima telepon dari Adam atau membiarkannya? Dengan tangan bergetar, Aisyah menggeser layar ponselnya ke arah atas. Aisyah, alhamdulillah kamu mau menerima telepon Mas, ucap Adam sebelum Aisyah sempat berkata apa-apa. Aisyah, Mas sangat sayang sama kamu Aisyah. Mas gak bisa hidup tanpa kamu, tambahnya lagi. Bukannya bahagia dengan ucapan Adam, justru hati Aisyah bagai teriris sembilu. Air matanya makin deras mengalir. Aisyah, kamu menangis? Adam bertanya. Mas Adam,
Panggil Aisyah dengan suara bergetar menahan gejolak jiwa yang memberontak. Lupakan aku, Mas. Aku gak bisa memaafkan masa lalu, Mas. Tambahnya memberi alasan. Aisyah, tolong ampuni Mas Aisyah. Mas benar-benar menyesal dengan masa lalu Mas, kata Adam sambil sesenggukan. Tolong Aisyah, tolong, ucap Adam menghibah. Maaf Mas, aku gak bisa, jawab Aisyah kemudian memutus telepon. Mata Aisyah tampak sembab akibat terlalu banyak menangis. Pikirannya masih kacau. Beberapa kali Dava mengajaknya berbicara, namun tidak dihiraukannya. Aisyah, Dava memanggil. Aisyah hanya menoleh tanpa menjawab. Laki-laki yang dulu sangat dicintainya itu kini berubah menjadi sangat ia benci. Sekarang aku sudah resmi bercerai dari Maya, Aisyah, Dava mengabarkan. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menghalangi cinta kita yang sempat terputus, ucapnya lagi sembari tersenyum. Apa? Tanpa sadar bibir Aisyah berucap, iya Aisyah, secepatnya kita akan menikah, kata Dava tampak bahagia. Sungguh dia tidak menyangka akan bisa menikahi gadis yang sangat dicintainya itu. Dava, aku belum siap, kata Aisyah. Jantungnya berdegup kencang mendengar kata pernikahan. Bagaimana bisa dia menikah dengan Dava, sedangkan cintanya buat Adam belum siap? Dava bertanya sambil menyempitkan matanya. Dulu kita sudah hampir menikah Aisyah, kenapa sekarang belum siap? Tambahnya lagi. Itu dulu Dava, untuk sekarang aku perlu berpikir dulu, kata Aisyah. Semakin cepat kita menikah, semakin terjamin keselamatan Adam, Dava mengingatkan. Aisyah tertunduk tak berdaya. Tidak dapat lagi ia membantah perkataan Dava. Dava benar-benar sudah tidak waras. Akan secepatnya aku beri jawaban, kata Aisyah dengan wajah sedih.